Salam kemerdekaan. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Sekarang saya akan menceritakan juga renungan hati saya yang berjudul Kebenaran yang Memerdekakan. Beberapa kejadian dalam hidup saya Tuhan telah izinkan terjadi. Saya boleh mengalami satu insiden yang sangat mengecewakan sekaligus sangat saya syukuri setelahnya, yaitu kejadian patah hati. Mungkin kalian juga pernah merasakannya, tapi ini kejadian yang sangat menyakitkan buat saya. Tapi saya bersyukur banyak kejadian yang saya alami ini ternyata Tuhan izinkan untuk membentuk hati saya supaya lebih dekat dengan Dia. Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan saya sangat bersyukur setelah menyadarinya bahwa Tuhan telah membebaskan saya dari hubungan yang toksik selama ini saya jalani. Saya tidak menyadari bahwa selama saya menjalani hubungan, saya menjadi budak cinta. Budak cinta. Ternyata setelah saya pelajari, budak cinta itu sama halnya dengan hamba dosa. Hal itu dapat dikatakan karena budak cinta itu ternyata adalah suatu berhala. Orang yang kita berhalakan jadi orang independen dengan dia. Namun setelah saya menyadari bahwa dependensi kita hanya harus kepada Tuhan saja. Dan setelah itu saya menyadari kalau hubungan jarak jauh ini membuat saya tuh melakukan banyak pengorbanan, teman-teman. Dan ternyata memang saat kita mencintai atau mengasihi seseorang, itu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Terlebih lagi adalah pengorbanan Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan yang sangat luar biasa membuat saya sadar, membuat saya terbebas dari dosa-dosa yang saya alami, dosa-dosa yang saya miliki dulu. Dan Tuhan telah melupakan setiap dosa-dosa. Tuhan melupakan dan menjauhkan dosa-dosa itu. Ke barat dari timur, Tuhan melupakan semua masa lalu saya. Dan saya bersyukur saya juga tidak boleh mengingat-ingat lagi masa lalu saya. Dan saya harus mengingat pengorbanannya Tuhan Yesus yang sangat berharga dalam hidup saya, yang masih memberikan saya kesempatan untuk bisa menyadari, untuk bisa berubah, untuk bisa bertobat dan kembali kepadanya, datang mendekat kepadanya lagi. Dan saya boleh merasakan lagi kasih mula-mulanya, kasih mula-mula yang pernah saya rasakan. Kasih mula-mulanya itu mengingatkan saya betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya bertobat serta berjanji untuk bersungguh-sungguh untuk menghidupi kebenarannya dalam hidup saya. Saya mau persembahkan kepada Tuhan, dan saya terus memohon setiap hari kepada Tuhan untuk mencabut, mengambil dan menghancurkan setiap motivasi saya yang salah. Bersyukur saya boleh menikmati lagi waktu-waktu bersama Tuhan yang indah dan kembali lagi membangun kebiasaan baik. Dan saya mau berkomitmen dengan tekun, dengan disiplin melakukan kebiasaan tersebut, gaya hidup yang mencerminkan seorang murid Kristus, anak dari Tuhan yang sejati, murid yang disiplin, dengan cara membiasakan diri dalam mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang saya baca. Dan ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Kebenaran yang Tuhan berikan tentang hal pengampunan, kebenaran yang membebaskan saya, yaitu memampukan saya untuk mengampuni dia yang telah menyakiti saya, mengampuni orang yang mengecewakan saya. Dan saya akhirnya memiliki kemerdekaan dalam hati saya karena sudah tidak lagi dikuasai oleh kekecewaan tersebut. Dan pemulihan pun saya rasakan semakin hari semakin Tuhan pulihkan hati saya. Dan saya bersyukur ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang melampaui segala akal pikiran kita, yang terus memelihara hati dan pikiran saya untuk terus berada dalam kehendak Tuhan, berada dalam panggilan Tuhan. Dan saya mau terus pelihara ini karena Tuhan selalu memelihara saya juga selama masa pandemik, di mana harus tinggal di rumah, stay at home bersama keluarga. Dari situ saya memiliki banyak kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga saya, dan juga terlebih menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tidak hanya sehat secara jasmani yang Tuhan inginkan, tetapi sehat secara rohani, secara jiwa, untuk kita bisa merefleksikan dengan cara apa kita bisa
memiliki gaya hidup yang sehat secara rohani, yaitu dengan bersaat teduh, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan merefleksikan diri kita setiap hari dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sungguh memerdekakan itu, teman-teman. Ada ayat firman Tuhan yang mau saya bacakan, yaitu dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kita tetap dalam firman Tuhan, tetap tinggal dalam kebenaran-kebenarannya, kita benar-benar akan menjadi muridnya Tuhan, murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Dan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang Tuhan ajarkan itu sangat-sangat memerdekakan kita, asal kita mau terbuka, saat kita memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan mau ubahkan, yang bertanggung jawab dengan tekun, melakukan yang terbaik, melakukan panggilan dan kehendak Tuhan. Dan ayat 35 dari Yohanes 8, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak dari orang tua kita, tinggal di rumah kita, stay at home, menghindari kerumunan, untuk kita mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang lebih luas lagi. Kita harus bersyukuri kalau kita boleh ada di rumah. Kita bisa memanfaatkan waktu kita di rumah dengan sebaik mungkin, mengembangkan setiap talenta kita, mengembangkan setiap kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita, untuk kita bagikan juga, kita sharingkan kepada orang-orang sekeliling kita. Dan ayat 36, jadi apabila anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa di surga, memerdekakan kamu, memerdekakan kita semua, kita pun akan benar-benar merdeka dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita mau berdoa supaya kebenaran ini benar-benar memerdekakan kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh Bapa, kami bersyukur atas anak-Mu yang tunggal yang Kau serahkan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, yang memerdekakan kami dari setiap keterikatan kami, dari setiap perbudakan akan dosa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menebus kami, Tuhan Yesus, dari cara hidup kami yang lama, dan kami mau hidup baru. Kami mau hidup dengan merdeka sebagai anak-anak-Mu yang tetap tinggal di dalam bait-Mu, dalam kehadiran-Mu, dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan melakukan dan tinggal dalam kebenaran-Mu, dan serta melakukannya dengan baik Tuhan, setiap kehendak dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan pengertian lebih lagi, roh hikmat dan pengertian boleh kami terima untuk kami dapat aplikasikan setiap kebenaran ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.